Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Prabowo dari Pendidikan Olahraga FKIP UMS. Nah, di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai pengembangan permainan bola kasti, yaitu permainan bola kecil baseball. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dimulai dari cara bermain dalam permainan baseball. Baik, langsung saja. Mengenai permainan baseball ini dimainkan oleh 2 regu dan tiap regu terdiri atas 9 orang. Kemudian untuk regu pemukul akan berusaha berlari-lari antara base sampai kembali ke home base, dan seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dari pitcher plate tersebut. Nah, untuk seorang pitcher sendiri itu melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul. Nah, kemudian kesempatan memukul itu hanya 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membahas mengenai hal-hal yang dilarang bagi seorang pitcher. Itu ada beberapa hal yang dilarang. Yang pertama itu melempar bola ke pemukul tanpa menghadap home base. Nah, itu tidak boleh. Kemudian melempar ke pemukul atau base 1 itu jika ada orangnya tetapi tidak jadi. Nah, seperti itu. Sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Kemudian yang ketiga, melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju. Nah, kemudian melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar. Kemudian menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan, berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola, lalu membuat segala gerakan melempar ke pemukul tetapi tidak melakukannya sedangkan bola masih dipegang. Hukuman yang diberikan itu atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free wall bagi pemukul. Nah, begitu. Kemudian mengenai jumlah pemain dalam permainan baseball, itu jumlah pemain pada permainan baseball untuk setiap timnya itu adalah 9 orang. Dengan posisi di lapangan itu yang pertama itu pelempar bola, kemudian penangkap bola, penjaga base pertama, penjaga base kedua, penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antar base 1 dan base 3, kemudian penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan tengah, dan penjaga lapangan sebelah kanan. Nah, pembagian jumlah pemain dalam permainan baseball seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam permainan baseball. Ada banyak istilah dalam permainan baseball, dan yang pertama itu adalah catcher. Catcher yaitu pemain yang bertugas menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runners atau pelari base. Kemudian pitcher adalah seorang pemain yang bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul itu tidak mungkin dapat memukul bola lemparannya, seperti itu. Dan yang ketiga, hitter adalah pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke daerah permainan, seperti itu. Kemudian yang keempat, strikers. Setiap hitters atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Kemudian yang selanjutnya, strike zone. Apa itu strike zone? Adalah daerah kotak imajinasi. Tujuannya lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan dengan si pemukul. Kemudian selanjutnya, batting average bunt. Nah, itu bola yang dipukul dengan menggunakan bat, bukan gaya atau force. Dan selanjutnya, designated, itu pemain yang terdapat dalam urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran bertahan. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu double play.
atau biasa disebut dengan DP, yaitu suatu permainan tempat seorang batter atau runner atau dua orang yang dimatikan atau put out. Kemudian yang selanjutnya earned run average, itu jumlah run yang dikenakan pada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-10 itu earned run. Apa itu earned run? Itu setiap run yang dibuat yang memperoleh skor itu kecuali suatu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Nah, kemudian yang selanjutnya error. Error adalah seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan seorang batter atau runner untuk melejit atau melaju atau berlari, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya fielder's choice. Nah, itu suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan seorang runner dan batter yang memukul. Dan 13 fielding average, itu total put outs dan assist dibagi total jumlah kesempatan. Dan selanjutnya force play. Apa itu? Sebuah permainan di mana runner dimatikan pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Lalu yang ke-15 yaitu infield play, itu adalah fair play ball yang dipukul above the infield manakala runner itu berada pada base pertama, kedua, atau ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Kemudian selanjutnya passed ball, itu kegagalan dari catcher dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar. Dan kemudian yang selanjutnya percentage, itu jumlah pemain yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Lalu pin batter, itu seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Kemudian yang selanjutnya itu run batter in, itu sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat. Kemudian yang selanjutnya shout out. Shout out adalah usaha yang berhasil oleh batter untuk memajukan seorang runner dengan bantuan bunt atau long play out. Kemudian selanjutnya squeeze play, itu adalah usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah bunt. Kemudian selanjutnya yang ke-22 itu stolen base, tindakan runner dalam melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. Kemudian yang ke-23 itu Wofike double header, adalah dua buah permainan di bawah floodlight, satu setelah yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. Kemudian selanjutnya itu balls. Balls adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter. Dan selanjutnya itu base running. Base running adalah setiap pemukul yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut sebagai pelari. Dia berusaha berlari secepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang bisa ia capai. Dan selanjutnya adalah fly out. Fly out adalah bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu force out. Force out adalah itu karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh first baseman di base-nya. Kemudian yang selanjutnya itu save. Save adalah apabila runner itu berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya. Dan selanjutnya itu base hit. Base hit adalah seorang pemukul yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai first base. Kemudian selanjutnya itu steal, karena runner berhasil berusaha
dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka ia disebut dengan base stealing. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah take out. Apa itu take out? Take out adalah jika base runner itu meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui take. Itu dinamakan take out. Baik, mengenai permainan baseball, itu pada dasarnya permainan ini hampir mirip dengan permainan softball, tetapi yang menjadi perbedaannya itu di antara ukuran lapangan, kayu, pemukul, bola, dan cara pitcher melambungkan bola dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Perbedaannya hanya seperti itu antara permainan baseball dengan permainan softball. Baik, untuk penjelasan mengenai permainan baseball mungkin saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.